Pagi anak-anak, kali ini kita akan masuk materi kita selanjutnya, yaitu adalah materi tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Maka mohon diambil buku paketnya sehingga kamu dapat mengikuti materi yang saya berikan. Dan jangan lupa mohon untuk dicatat. Baik, kali ini kita akan masuk mengenai kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Baik, sebagai pengantar dalam materi kita pada hari ini adalah bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, maksudnya Yesus itu mewartakan kerajaan Allah dengan kiasan, dengan bahasa-bahasa setempat. Misalnya, kalau Yesus mewartakan kepada petani, maka dia menggunakan bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang sering dipakai oleh petani ataupun kata-kata dari petani. Misalnya di dalam kitab suci dengan biji sesawi, ya. Nah, itu adalah para pendengarnya adalah para petani. Sedangkan kalau nelayan misalnya jala, nelayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam Yesus mewartakan kerajaan Allah itu, maksudnya supaya para pendengarnya lebih mudah menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Jadi Yesus itu mewartakan dengan bahasa setempat itu maksudnya adalah supaya yang mendengarkan dapat menyerap ataupun dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Maka perumpamaan membuat orang tertantang untuk mencari dan menemukan pesan yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Jadi pewartaan Yesus itu intinya adalah selalu memakai bahasa setempat. Ya, memakai bahasa setempat. Supaya apa? Supaya para pendengarnya ataupun yang mendengarkan itu mengerti pesan, isi yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Maka perlu kita mengetahui arti dari kerajaan Allah. Ya, perlu kita ketahui apa sih arti dari kerajaan Allah itu sendiri. Di dalam doa Bapa kami juga ada tentang kerajaan Allah. Ya, di dalam doa Bapa kami ada kata dari kerajaan Allah itu sendiri. Maka kerajaan itu bukan sebagai daerah kekuasaan. Ya, kerajaan Allah yang disebutkan oleh Yesus itu adalah bukan sebagai daerah kekuasaan. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah mendefinisikan secara gamblang ataupun secara nyata tentang kerajaan Allah. Contohnya bisa kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 36. Bunyinya, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, dari Yohanes ini bisa kita mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus ini konteksnya ketika Yesus dihadapkan kepada para agama, ya, kepada tokoh agama pada waktu itu. Ini dia diadili. Jadi dari pernyataan Yesus yang dibuat oleh Yohanes ini menyatakan bahwa kerajaan yang dimaksud dari Yesus ini bukan kerajaan duniawi, ya, bukan dari kerajaan duniawi yang kita ketahui kalau namanya raja pasti memiliki hamba-hamba, prajurit
ataupun serdadu. Nah, sedangkan Yesus, dia itu memiliki kerajaan, tapi raja yang bukan berasal dari duniawi, tetapi raja yang akan datang, surgawi. Sehingga inilah yang sulit ditangkap oleh bangsa Israel pada waktu itu. Baik, selanjutnya bahwa kita harus memahami apa sih pemahaman tentang kerajaan Allah pada zaman Perjanjian Lama. Maka pemahaman kerajaan Allah pada umat Perjanjian Lama pada waktu itu adalah yang pertama, Perjanjian Lama itu menganggap Yesus itu adalah raja yang kuat, ya, raja yang kuat. Nah, kekuatan Allah yang mereka alami ketika Allah membebaskan umat Israel, ya, itu adalah raja yang kuat. Pemahaman yang selanjutnya tentang kerajaan Allah di Perjanjian Lama, raja yang adil. Nah, mereka menganggap raja yang adil. Kenapa? Karena keadilan Allah ini mereka saksikan sendiri ketika Allah melindungi nasib orang miskin. Yang selanjutnya, raja yang berkuasa. Mereka menganggap ataupun melihat kekuasaan Allah itu tidak bersifat sementara, tetapi kekal. Maaf, ini salah penulisannya. Kekal yang dimaksud itu. Nah, ini adalah pemahaman kerajaan Allah pada umat Perjanjian Lama. Ya, ada 3 raja yang kuat karena mereka melihat memang bagaimana kekuatan Allah ketika bangsa Israel dibebaskan. Ya, dibebaskan dari penjajahan Mesir. Raja yang adil di mana Yesus ataupun Allah melihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri Allah melindungi nasib orang miskin dan raja yang berkuasa. Itu adalah pemahaman kerajaan Allah pada umat Perjanjian Lama. Maka kita masuk pemahaman kerajaan Allah pada umat Perjanjian Baru. Ini tentu pasti akan berbeda pemahamannya, ya, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pemahaman kerajaan Allah pada umat Perjanjian Baru, yang pertama, mereka melihat kerajaan Allah itu bersifat politis. Apa itu bersifat politis? Kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang politisi yang dengan gagah memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi. Jadi mereka membayangkan atau melihat kerajaan Allah itu bersifat politis. Jadi mereka menginginkan ataupun membayangkan bagaimana Allah itu hadir sebagai seorang politisi yang gagah memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi. Ya. Yang kedua, pemahaman kerajaan Allah pada umat Perjanjian Baru. Yang kedua adalah kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Apa itu bersifat apokaliptis? Kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi dan membangkitkan dunia baru. Jadi bersifat apokaliptis ini mereka membayangkan bahwa Yesus hadir itu seperti superhero, ya, seperti pahlawan yang mengguncangkan ataupun memiliki kekuatan yang super yang dapat mengguncangkan kekuatan-kekuatan langit maupun bumi sehingga dapat membangkitkan dunia baru. Yang selanjutnya, kerajaan Allah bersifat yuridis religius. Apa itu yuridis religius?
Allah sekarang sudah meraja secara hukum, sedangkan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Nah, yuridis religius ini pemahaman para ahli-ahli Taurat ataupun tokoh-tokoh agama yang mengerti hukum Taurat. Nah, mereka menganggap kerajaan Allah itu bersifat yuridis religius yang meraja secara hukum. Nah, inilah kedua pemahaman ya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Baik, yang selanjutnya adalah perbuatan Yesus dalam rangka memperjuangkan kerajaan Allah. Tentu Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah tentu harus mau bergaul dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, ya. Dia harus dia harus merebut hati orang dalam memperjuangkan kerajaan Allah. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, Yesus tentu mengadakan mujizat-mujizat. Ya, Yesus yang pertama mengadakan mujizat-mujizat. Dengan mengadakan mujizat-mujizat, orang tertarik mau mengikuti Yesus. Nah, Yesus itu pertama-tama melakukan mujizat itu hanyalah sebagai trik supaya orang mau mengikuti Yesus. Ya, supaya orang yang berada di sekitarnya mau mengikuti Yesus. Yang selanjutnya, Yesus itu bergaul dengan semua orang. Ya, kita lihat di dalam kitab suci, dia tidak pernah membeda-bedakan dengan siapa dia bergaul. Dia bergaul dengan semua orang, baik dengan orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua bisa bergaul dengan Yesus. Yang selanjutnya, Yesus membebaskan orang-orang dari beban legalisme. Nah, beban legalisme itu maksudnya beban pajak. Pada waktu itu, bangsa Israel itu dibebankan pemerintah setempat dengan pajak yang berat. Selanjutnya, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya. Ini jelas bahwa dalam mewartakan kerajaan Allah, tentu Yesus tidak bisa melakukannya sendiri, dan Yesus tentu mau mau untuk regenerasi, sehingga karena dia tahu pada akhirnya nanti dia akan mati di kayu salib, sehingga itu tentu harus ada regenerasi. Maka Yesus memanggil pengikut-pengikutnya ataupun para muridnya. Nah, inilah yang Yesus lakukan dalam rangka memperjuangkan kerajaan Allah. Ya, dalam rangka memperjuangkan kerajaan Allah. Baik, itu adalah tentang kerajaan Allah ataupun yang Yesus lakukan. Bagaimana dalam kehidupan kita pada saat ini? Situasi dunia saat ini bahwa bisa kita lihat banyak pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, korupsi, perkelahian, dan sebagainya. Tentu, terkadang kita berpikir, apa mungkin bahwa kerajaan Allah sudah benar-benar hadir di tengah-tengah dunia kita pada saat ini, di mana seringkali kita melihat pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan lain sebagainya. Maka memang secara keseluruhan bahwa belum menyentuh ke semua perasaan setiap orang kerajaan Allah itu.
Tetapi melalui dari Yesus, pemerintahan Allah semakin meluas. Sebab setiap langkah yang diambil oleh Yesus yang kini melalui gerejanya menawarkan keselamatan kepada mereka yang dijumpainya. Jadi, meskipun Yesus secara fisik tidak ada, tetapi gereja yang menjadi wakil dunia pada saat ini meneruskan pewartaan kerajaan Allah ke semua lini, ke semua orang, sehingga orang yang merasa terpinggirkan merasa kehadiran kerajaan Allah itu. Baik, itu adalah sekilas materi kita pada hari ini. Saya kira untuk materi kita pada hari ini saya cukupkan, dan mohon untuk dicatat materi yang ini. Terima kasih.